Pernahkah kamu duduk diam, lalu bertanya dalam hati, kenapa tubuhku lelah? Padahal aku tidak sedang melakukan apa-apa. Kenapa dadaku sesak? Padahal tidak ada yang menekan. Kenapa pikiranku berat? Padahal masalahku tidak sebesar itu. Boleh jadi bukan hidupmu yang berat, tetapi kota-kota yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri terlalu keras. Di zaman ini, banyak orang terlihat kuat di luar, namun rapuh di dalam. Mereka tersenyum di depan orang lain, namun setiap malam memukul dirinya sendiri dengan kata-kata. Kalimat seperti, aku bodoh, aku gagal, aku tidak cukup baik, diucapkan berulang kali, tanpa suara, tanpa disadari. Dan luka yang paling dalam bukan berasal dari ucapan orang lain, melainkan dari ucapan kita sendiri kepada jiwa kita. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai nafsu yang dibiarkan berbicara tanpa cahaya kesadaran. Namun Islam adalah agama rahmat, agama yang memahami manusia sebagai kesatuan antara tubuh, jiwa, dan ruh. Allah tidak hanya memberi kita obat untuk tubuh, tetapi juga hikmah untuk menenangkan jiwa. Dan salah satu pintu penyembuhan itu adalah mengubah self-talk. Karena saat kata menjadi lembut, emosi ikut tenang, dan tubuh pun mulai pulih. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Artinya, setiap bisikan batin, setiap kata dalam hati, tidak pernah terlepas dari pendengarannya. Maka bayangkan, jika setiap hari yang kamu ucapkan adalah celaan terhadap dirimu sendiri. Bukan hanya jiwamu yang mendengar, tetapi tubuhmu juga. Dan tubuh akan merespons sesuai perintah kata-kata itu. Kenapa kamu gampang capek? Karena kata-kata yang kasar memicu emosi yang tegang. Dalam sains, kata negatif memicu hormon stres. Dalam spiritualitas, kata kasar memutus aliran sakinah. Sebaliknya, kata yang lembut membuka pintu rahmat. Para sufi berkata, jiwa itu seperti anak kecil. Ia tumbuh sesuai cara kita berbicara kepadanya. Jika kamu membentak jiwamu setiap hari, jangan heran jika ia menjadi lelah dan memberontak. Tubuh ini tidak pernah membantah. Ia taat saat kamu berkata dalam hati, aku tidak sanggup. Tubuh langsung menegang, napas menjadi pendek, bam menheras. Namun ketika kamu berkata, aku tenang, Allah bersamaku, tubuh langsung merespons. Napas memanjang, otot melembut, detak jantung melambat. Inilah bukti bahwa tubuh adalah makmum dari pikiran. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang tubuh jalankan. Penyembuhan tidak selalu datang dalam bentuk pil. Kadang ia datang dalam bentuk kalimat yang benar. Banyak orang ingin sembuh, namun setiap hari berkata, aku rusak. Padahal Allah tidak pernah menciptakan manusia dalam keadaan rusak. Maka mulailah dengan kalimat yang sederhana, namun jujur dan menenangkan. Aku aman, aku cukup, Allah menjagaku. Ucapkan bukan untuk memaksa, tetapi untuk menenangkan nafsu dan memberi ruang bagi ruh untuk bernapas. Sekarang, jika kamu sedang mendengarkan ini, tarik napas perlahan dan tanyakan pada dirimu, kalimat apa yang paling sering aku ucapkan pada diriku sendiri? Jika kalimat itu tidak akan kamu ucapkan kepada orang yang kamu cintai, maka jangan ucapkan kepada dirimu, karena dirimu juga amanah dari Allah. Berlembutlah kepada dirimu, bukan karena kamu lemah, tetapi karena Allah Maha Lembut. Dan setiap kelembutan yang kamu izinkan masuk ke dalam hatimu adalah pintu bagi ketenangan dan jalan bagi kesembuhan. Jika video ini membuat hatimu terasa lebih lapang, tekan like agar lebih banyak jiwa yang disentuh. Tulis di komentar, aku belajar berbicara lembut pada diriku. Dan subscribe, karena di episode berikutnya kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang pertanyaan batin yang menghancurkan dan menguatkan hidup. Semoga Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatimu, perlahan dan penuh cinta.